Di dalam ungkapan yang perlu kita perhatikan itu bahwasanya Nabiullah Yunus alaihi salam, di dalam ungkapan Nabiullah Yunus niku cerita sudahlah cerita yang sangat luar biasa adalah ketika ceritanya Nabiullah Yunus alaihi salam. Di dalam ungkapan ini hadirin, setelah beliau ditimpa dengan karbon berbagai macam kesulitan, bayangkan hadirin, Nabiullah Yunus ini ya, beliau kemudian ditimpa dengan 3 kegelapan. Ketika naik perahu ya, datanglah yang namanya badai. Kata kapten kapalnya, ini badai ini biasanya terjadi kalau begini, di antara ahli kapal ini, penumpang ini mesti ada yang melakukan perbuatan dosa besar ini. Kita nggak tahu apa ini. Ya, ayo kita undi saja. Siapa yang keluar undiannya, dia harus cebur ke laut supaya badai ini cepat selesai. Akhirnya begitu undian, nama itu kemudian yang muncul sampai 3 kali Nabi Yunus tadi. Sampai 3 kali itu kapten kapalnya nggak berkenan, sebab Yunus itu orang soleh. Di kapal selama ini paling baik akhlaknya Yunus. Mosok mau ngelakoni dosa gede. Ya, ini bagi kekasih Allah, mungkin bagi yang hamba biasa nggak ada masalah. Bagi kekasih Allah sedikit itu sudah terasa gitu. Sehingga ungkapan hasanatul abrar sayyatul muqarrabin, kebaikan-kebaikan orang yang ahli kebajikan bisa jadi itu merupakan kejelekan dari kekasih-kekasih Allah. Orang lain mengatakan itu biasa, tapi bagi kekasih itu aib. Apa? Dia meninggalkan jamaahnya dari kampung halamannya, dikandani cek angeli salungo ya kok. Ya. Nah, ketika di kapal itu sampai 3 kali, akhirnya Nabi Yunus harus kemudian masuk laut, masuk ada nyegur ke laut. Begitu nyegur, dia kemudian ditelan oleh ikan nun. Ikan nun itu besar, mbai iwak paus. Cek jenengan mantep pun ini. Ya, lae ponakane gak pati anu mbae niki ya. Begitu kemudian ditelan oleh ditelan ikan itu nggak pernah ke atas aja, mesti di bawah dasar laut. Maka Nabi Yunus itu ketika itu dalam kondisi karbon, kesulitan yang luar biasa, ditimpa dengan 3 kegelapan. 1 kegelapan di dalam perutnya ikan. Ya, beliau ditelan hadirin. Kok jenengan sing dianu mboten ditelan jenengan dikremes. Tadi wis kembali wis. Ya niki, selamat Nabi Yunus niku. Nah, kemudian beliau di dalam gelapnya perutnya ikan. 2, gelapnya dasar laut. 3, gelapnya malam pada waktu itu. Tapi Nabi Yunus mendapatkan ilham. Ya. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niku tasbihnya Nabi Yunus. Suara ini terus didengungkan Nabi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niki terus hadirin. Sehingga suaranya sayup-sayup itu naik ke langit hadirin. Sehingga menembus langit demi langit. Malaikat komentar yang dilewati itu. Ya Rabb, hadza sautun ma'ruf
min biladin gharibah. Ya Allah, wahai Tuhanku, ini suara yang biasa kita kenal, tapi kok gak kelihatan di atas bumi yang mengucap ini. Nang di Yunus ini kok gak kelihatan. Fi biladin gharibah, di satu tempat yang asing ini, tapi suara ini terus naik ke langit, menembus langit demi langit sampai kepada Allah. Wih, nang di Yunus kok gak ketok ya, melaku biasanya lewat ngarepe masjid kok gak ketok nang di Yunus ya. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan kemudian, ya Allah, di dalam kondisi yang demikian ini, apakah engkau tidak akan menolong hambamu yang bernama Yunus itu ya Allah? Kata Allah, biar dia begitu dulu, sampai kemudian dia betul-betul mantap, baru saya akan mengadakan pertolongan kepada dia. Sampai kemudian yang terjadi, begitu sudah suara ini terus sampai kemudian, baru kemudian Allah berkenan untuk membantu Nabi Allah Yunus. Ya, ikan nun ini kemudian naik ke atas saja. Nggak pernah naik ke atas, kok naik ke atas dia. Sebab sate Isa ya niki. Akhirnya kemudian ikan nun ini dilanjut sampai, loh kok sampai terdampar barang nih. Kan nggak ada ikan nun sampai terdampar. Begitu terdampar, dia muntahkan Nabi Yunus di pantai. Begitu itu dia geser badannya masuk ke laut lagi. Kalau bukan karena Allah, siapa nih menggerakkan ikan sebesar ini? Ya, hanya memuntahkan Nabi Yunus, setelah itu ditinggal. Ya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menandaskan dalam hadisnya, da'watu Dhinnun idh da'a biha wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lam yudarri biha rajulun musliman fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Nabi menandaskan dalam hadisnya, doanya Nabi Allah Yunus disebut Dhunnun. Ketika itu dia berada di dalam perut ikan hut, ikan nun itu. Dia mengucapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka tidaklah meminta kepada Allah seorang hamba muslim dengan ucapan ini, kecuali Allah mengabulkan apa yang dia minta. Subhanallah. Makanya, tapi dalam kondisi kepepet dulu. Nabi Yunus kan kepepet dulu. Wa annal faraja ma'al karbi. Kepepet di dalam kegelapan yang begitu 3 lapis, baru kemudian muncul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Biasanya muantepnya namanya. Wong golek sudah kepepet, utang cek akeh, bolak-balik diuber debt collector ya. Kemudian sing golek cek akeh mepet kok omahe. Dungone sak metune ade. Waduh sak diaban-abane iki lho kayak itu kayaknya utang. Waduh nomen ade. Karena mantepnya Allah mengabulkan. Ono jalan bagi dia menyelesaikan masalah itu. Subhanallah. Kabeh niki Gusti Allah. Terakhir hadirin penutup dari apa?